Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah yang dimanapun berada, mari kita lanjutkan kajian kitab Safinatun Najah yang kita akan membahas masalah bab yang lain. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan ilmu yang manfaat di dunia wal akhirah. Sebelum kita membahas, mari kita sama-sama membaca suratul Fatihah yang kita hadiahkan kepada musannif. Mudah-mudahan diberikan ilmu yang manfaat barokah. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana wa bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Faslun ay hadha faslun. Arkanus sholati 17 al-awwalu an-niyatu al-thani takbiratul ihram. Fasal ini membahas tentang masalah rukun sholat, menjadi sah dan tidaknya dalam beribadah. Mari kita menyimak dengan fasal ini tentang membahas masalah rukun sholat. Rukun sholat yaitu ada 17. Terkadang kita belum tahu tentang masalah rukun sholat ini. Ya, mari kita selalu mencari ilmunya Allah, mengaji ilmu Allah, mudah-mudahan diberikan kepahaman khususnya yaitu fikih, agar ibadah kita tercatat amal ibadah yang baik dan benar. Jadi rukun sholat ini itu ada 17. Yang pertama apa? Al-awwalu an-niyat. Yang pertama adalah niat. Menjadi keabsahan dalam ibadah yaitu adalah niat kita. Kalau tidak ada niat, ya tidak sah. Niat dalam sholat, kapan kita melakukan niat dalam beribadah sholat? Ketika kita mengucapkan kalimat takbir Allahu Akbar. Nah, ketika niat ini, ketika mengucapkan lafaz Allah, berarti hatinya sudah niat. Saya niat sholat duhur 4 rakaat menjadi imam makmum karena Allah. Dengan menyertakan lafaz Allah, hati kita sudah masuk dengan niat. Itu niat ketika kita sudah mengerjakan ibadah sholat. Sedangkan melafadzkan, membaca sebelum takbir itu adalah sunnah. Ya, niat di dalam hati, sedangkan melafadzkan niat itu adalah sunnah. Jadi usolli fardhu dhuhri 4 rakaat mustaqbilal qiblati ma'muman imaman lillahi ta'ala. Itu adalah membantu lidah kita untuk mempermudah hati kita agar hati kita senantiasa khusyuk untuk mengerjakan ibadah sholat. Dalam niat yaitu ada 2, muqaranah dan istihdar. Muqaranah yaitu ketika Allah, berarti hati kita saya niat sholat duhur 4 rakaat, saya niat sholat asar 4 rakaat, saya niat sholat maghrib 3 rakaat dan seterusnya. Atau sholli Allahu Akbar, sholli fardhu dhuhri, dan seterusnya di dalam hati kita. Kemudian istihdar yaitu hati sudah membayangkan apa yang di dalam sholat, prakteknya ibadah sholat, maka hati kita sudah menghadirkan. Maka insya Allah dengan ibadah itu ya kita berusaha untuk menjadi ibadah yang khusyuk, ya. Maka di sini adalah syaratnya adalah niat. Ats-tsani takbiratul ihram. Yang kedua adalah takbiratul ihram. Rukun salat yang nomor 2 adalah takbiratul ihram. Apa bacaan kalimat takbiratul ihram? Yaitu Allahu Akbar. Maka tidak cukup atau tidak boleh mengucapkan Allahul Azim, tidak boleh. Atau ucapannya takbir adalah Allahu Akbar, atau yang disebut dengan takbiratul ihram.
Ats-tsalisu al-qiyamu 'ala qadiri fil fardhi. Yang nomor 3 adalah berdiri bagi yang mampu dalam sholat fardu. Ya, syarat rukun sholat yang ketiga adalah orang yang mengerjakan sholat fardu adalah berdiri bagi yang mampu. Kalau tidak mampu berarti ya duduk dan seterusnya. Menjadi rukun berarti afdolnya, ya utamanya adalah mengerjakan sholat fardu yaitu dengan berdiri. Beda dengan sholat sunnah. Kalau kita sholat sunnah dengan duduk ya tidak apa-apa. Tapi sholat fardu yang utama yaitu dengan berdiri. Kalau tidak mampu berarti ya duduk dan seterusnya. Maka menjadikan masuk dalam rukun sholat yang ketiga. Ar-rabi'u qira'atul Qur'ani. Yang nomor 4 adalah qira'atul Fatihati. Yang keempat adalah membaca suratul Fatihah. Ya, suratul Fatihah adalah menjadi rukun sholat yang keempat. Nah, maka kita harus menghafalnya. Yang baru belajar mudah-mudahan cepat diberikan kefahaman dan bisa menghafalnya. Karena menjadikan rukun dalam ibadah sholat adalah syaratnya adalah membaca suratul Fatihah. Jikalau orang itu belum hafal, ya mungkin dituntun dari belakang dan seterusnya. Maka yang menjadikan di sini diterangkan hifdzon atal-qiyan aw nadron. Bahkan melihat atau diberi papan tulis, kemudian ditulis, kemudian atau dikasih tempat yang bisa untuk membaca suratul Fatihah. Ini menjadikan syarat rukun yang nomor 4 adalah qiraatul Fatihah, membaca suratul Fatihah. Al-khamisu, yang nomor 5 adalah rukun sholat ar-ruku'u, yaitu ruku'. Ruku' adalah menjadikan rukun sholat yang nomor 5. Di dalam ruku disunahkan untuk mengucapkan lafaz subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Paling sedikit adalah 1 kali. Kemudian bagi imam yaitu 3 kali. Kemudian ingin panjang, ada sebuah riwayat dari sebuah riwayat dari sahabat Anas membaca yang panjang, ditambah dengan wa bihamd Allahumma subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Kemudian ada riwayat dari Siti Aisyah, subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma dari Siti Aisyah ditambahi subuhun kudus rabbul malaikatu warruh. Jadi ada riwayat dari sahabat Anas juga ketika ruku ditambah dengan bacaan subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Kemudian ada tambahan lagi diriwayatkan dari Siti Aisyah ketika ruku baginda Rasul membaca subuhun kudusun rabbul malaikatu warruh. Kemudian lebih panjang lagi dibaca Allahumma laka waraka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasa'alaka sam'i wa basari wa makha wa Allah wa asabi wa sa'i wa basari wa mastaqaltu bihi qadami lillahi rabbil alamin. Jika itu ingin kita bacaan ruku yang lebih panjang. Jadi yang nomor 5 rukun sholat, yang nomor 5 adalah ruku. Jadi ketika kita selesai setelah membaca surat kemudian ruku. Jadi ruku kayak gini posisinya, yaitu lurus, kaki kita memegang lutut. Kemudian ketika orang itu dalam keadaan ruku, Anda saja tahu papan itu tidak jatuh. Kemudian kepala kita juga tidak terlalu ke atas, naik ke atas, tidak, yaitu melihat pandangan tempat sujud. As-sadisu at-tuma'ninatu fihi. Yang nomor 6 adalah tuma'ninah di dalam ruku. Tuma'ninah yaitu as-sukutu ba'da harokah, yaitu tenang habis gerak kita, yaitu ruku, yaitu ada tuma'ninahnya. Maka disitulah tuma'ninah diam, yaitu mengucapkan lafaz subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. As-sabi'u al-i'tidalu. Yang nomor 7 adalah i'tidal. Ketika bangun dari ruku tuma'ninah, setelah ruku yaitu bangun dari
ruku, yaitu namanya i'tidal. Kemudian disunahkan lagi ketika bangun dari ruku mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Kemudian membaca bacaan Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du, atau hamdan katsiran barakan fih. Tambah lagi, kemudian ditambah lagi la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jad minkal jad. Ya, jadi kalau ketika i'tidal bangun dari rukuk mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka kita mengucapkan Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd, atau bisa ditambahi hamdan katsiran mubarakan fih, atau juga ditambah juga terakhir la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jad minkal jad. Ya, itu adalah bacaan ketika kita i'tidal bangun dari rukuk kemudian membaca bacaan tersebut. Jadi ya lama memang. Kemudian as-saminu yang nomor 8, at-tuma'ninatu fihi, yaitu tuma'ninah di dalam i'tidal. Nah, yang nomor 8 adalah ketika i'tidal itu adalah rukun, menjadi rukun sholat adalah tuma'ninah, yaitu tenang. Ya, ketika i'tidal membaca bacaan tersebut berarti kita tenang membaca doa. Doanya itu tadi Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Kemudian ditambah lagi la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jad minkal jad. Itu karena apa? Yang nomor 8 dari rukun salat adalah tumakninah di dalam i'tidal. At-tasi'u as-sujudu marrataini. Yang nomor 9 adalah sujud 2 kali. Ya, ketika turun dari i'tidal, yaitu ada yang nomor 9 adalah sujud 2 kali. Kemudian juga ketika sujud disunahkan untuk mengucapkan lafaz subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ya. Jadi bacaannya ya, kalau makmum ya bisa mengucapkan 1 kali, imam itu seperti tadi 3 kali ya, atau bisa yang lebih panjang lagi. Nah, ini ketika kita dalam keadaan sujud, maka yang nomor ke-9 ini adalah masuk dalam rukun sholat, yaitu sujud 2 kali, kemudian disunahkan untuk mengucapkan lafaz subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Al-asiru at-tuma'ninatu fihi. Yang nomor 10 adalah tuma'ninah di dalam sujud. Nah, di dalam sujud yaitu ada tuma'ninahnya. Nah, jadi dengan bacaan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, itu adalah menjadikan tuma'ninah kita di dalam sujud. Nah, biar ketika kita sujud yaitu tenang, karena salah satunya adalah orang yang bersujud yaitu mendekatkan diri dengan Allah, yaitu ketika sujud pun mata kita harus melek, tidak boleh ditajamkan, tidak boleh merem. Ya, ketika sujud maka mata kita melek, terbuka, tidak boleh ditutup ketika sujud. Nah, itu adalah rukun sholat yang nomor 10 adalah tumaninah di dalam sujud. Al-hadi atsarah al-julusu baina sajdaini. Yang nomor 11 adalah sujud di antara 2 sujud. Duduk di antara 2 sujud. Nah, ketika sujud kemudian bangun duduk, nah itu adalah termasuk dari rukun sholat yang disebutnya, yaitu duduk di antara 2 sujud. Kemudian juga di situ disunahkan juga membaca bacaan Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Atau ya. Nah, jadi yang lebih sempurna wa akmaluhu, yang lebih sempurnanya yaitu mengucapkan Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Jadi
di dalam duduk di antara dua sujud, yaitu mengucapkan lafaz Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. As-sani asyarah yang nomor 12 adalah at-tuma'ninatu fihi, yaitu tuma'ninah di dalam duduk. Ya, ketika membaca Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni, disitulah kita membaca bacaan, maka menjadi tuma'ninah kita tenang membaca doa tersebut, lafaz tersebut, sehingga kita mengambil bagian dari rukun sholat, yaitu dengan tuma'ninah di dalam duduk tersebut. As-salisa asyarah yang nomor 13 adalah at-tasyahudul akhir, yaitu tasyahud akhir. Ya. Dalam tasyahud akhir yaitu diterangkan ada 4 komponen. Yang pertama adalah penghormatan kepada Allah. Yang kedua adalah salam kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga adalah mengucapkan salam. Dan yang keempat adalah mengucapkan syahadat kepada Allah dan syahadat kepada Rasul. Ya, dalam tasyahud akhir itu adalah ada 4 komponen yang harus kita ketahui. Apa? At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah dan seterusnya. Yang pertama adalah penghormatan kepada Allah. At-tahiyatul yaitu penghormatan diri kita kepada Allah. Yang kedua adalah salam kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketiga adalah mengucapkan salam wa ala ibadillahi sholihin. Kemudian yang keempat adalah syahadat kepada Allah dan Rasulnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wasyaratuhu tis'at asyara. Wasyaratuhu tis'atun, dan syaratnya tasyahud yaitu ada 9. Syarat-syarat tasyahud yaitu ada 9. Yang pertama adalah isma'un nafsi, telinga kita harus mendengar. Ya, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Nah, itu harus telinga kita harus mendengar dengan bacaan tersebut. Nah, tidak boleh sampai diam tidak mendengarkan sama sekali. Telinga kita apa yang dibacakan mulut tidak dengar sama sekali. Nah, atau diam saja kayak orang bisu. Nah, ini adalah tidak mendengarkan dari ucapan atau lafaz yang diucapkan, menjadikan syarat dalam mengucapkan tasyahud. Karena syarat dalam tasyahud yaitu ada 9, yaitu telinga kita harus mendengarkan, seperti halnya kita membaca suratul Fatihah. Ats-tsani yang nomor 2 adalah qiraatihi qaidan illa li udrin, yaitu harus dibaca dengan duduk kecuali yaitu ada uzur. Ya, kecuali ada uzur. Kalau ada uzur ya tidak apa-apa. Tapi syaratnya yang kedua adalah membaca tasyahud yaitu dengan duduk illa li udrin, kecuali ada uzur. Ats-tsalisu yang ketiga adalah membaca dengan tasyahud dengan membaca bahasa Arab. Ya, dengan bahasa Arab. Kemudian yang keempat adalah tidak boleh merubah dari lafaz tasyahud tersebut. Nah, yang kelima adalah terus menerus, tidak boleh putus. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tidak boleh membaca at-tahiyatul kemudian berhenti lagi 5 menit lagi mubarakatus, kemudian berhenti lagi. Nah, itu tidak boleh. Ya, jadi syarat dalam tasyahud yaitu al-muwalah, yaitu terus menerus bacaannya seperti tadi. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, dan seterusnya, yaitu adalah mualah, yaitu terus menerus, sambung terus menyambung, seperti halnya kita membaca suratul Fatihah. Ya, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim al-ayah dan seterusnya. Tidak boleh diam sampai 5 menit.
Ar-Rahmani terus diam. Nah, tidak boleh. Yaitu syaratnya dalam tasyahud ini adalah yang nomor 5 adalah mualah terus menerus. Kemudian syarat yang keenam adalah menjaga hurufnya, ya, hurufnya dijaga sekali. At-tahiyatul, tidak boleh membaca tidak ada tasdidnya. At-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatulillah. Itu dia menjaga, namanya tidak menjaga hurufnya. Makanya syaratnya adalah menjaga huruf. Kemudian yang ketujuh yaitu mura'atul kalimah, menjaga kalimat juga, menjaga huruf, menjaga kalimat. Kemudian yang ke-8 adalah menjaga tasydidnya. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Itu adalah termasuk menjaga mura'atul tasydid, menjaga tasydid. Kemudian yang ke-9 yaitu tartib, membacanya yaitu tartib. Al-khamisa asyara, yang nomor 15 rukun sholat adalah membaca sholawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu Allahumma sholli ala Muhammad, yang lebih pendek, ya. Kalau membaca yang panjang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, itu adalah termasuk dari masuk rukun sholat yang ke-15, yaitu membaca sholawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang as-sadisa asyara, yang nomor 16 assalamu, yaitu mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Jadi perlu perhatikan kalau kita membaca salam, yaitu harus menggunakan ang. Jadi tidak boleh mengucapkan salamun alaikum, tidak boleh. Jadi assalamualaikum. Karena apa? Rukun sholat yang ke-16 yaitu mengucapkan salam. Jadi perlu diperhatikan, maka tidak boleh atau tidak cukup mengucapkan salamun alaikum, itu tidak boleh. Kemudian menggunakan jamak juga, assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah, tidak boleh assalamu alaihi, assalamu alaihima, assalamu alaihim, tidak boleh, ya. Maka tidak boleh. Jadi perlu diperhatikan. Kemudian mengucapkan dengan kalimat Arab, ya, assalamualaikum warahmatullah. Kemudian mengucapkan salam pun harus mendengar apa yang kita ucapkan. Telinga kita harus mendengar assalamualaikum warahmatullah. Jadi tidak boleh diam saja, mulutnya tutup, menutup, tidak sampai telinga kita tidak mendengarkan. Itu termasuk dari mengucapkan salam, yaitu harus mendengarkan telinga kita, yaitu terus menerus, ya. Assalamualaikum warahmatullah, tidak boleh assalamu terus berhenti alaikum, tidak boleh, yaitu termasuk adalah mualah, yaitu terus menerus membacanya. Kemudian menghadap kiblat, ya. Jadi gini, assalamualaikum warahmatullah, yaitu sunnah kita menengok arah kanan, kemudian menengok arah kiri. Assalamualaikum warahmatullah, yaitu mengucapkan salam dalam sholat, yaitu menjadi rukun. Kemudian ia menengok, ini adalah disunahkannya. Kemudian mengucapkan salam pun tidak boleh ditambahi juga. Ini termasuk adalah rukun sholat yang nomor 16 adalah mengucapkan salam. As-sabi'a asyara, yang ke-17 rukun sholat adalah at-tartibut, yaitu tertib. Jamaah yang Allah, itulah rukun-rukun dalam ketika kita beribadah sholat, yaitu rukun sholat, yaitu jumlahnya ada 17. Mudah-mudahan kita bisa memahami, mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.